Polisi Hong Kong punya kekuasaan gila baru yang membuat Hong Kong jadi tempat yang menakutkan. Kembali di Tiongkok Tanpa Sensor, saya Chris Chappell. Episode ini disponsori oleh Surfshark. Anda harus menggunakan VPN seperti Surfshark untuk melindungi diri kapanpun Anda online. Berbicara tentang tempat di mana Anda butuh VPN, Hong Kong. Lebih dari seminggu sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan. Dan ini ternyata jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Saya tahu saya mengatakannya tiap kali kita bicara tentang ini. Karena ini semakin lama semakin buruk. Seperti film Star Wars. Pejabat daratan Tiongkok telah mendirikan kantor baru di Hong Kong untuk tim keamanan nasional. On Wednesday, China revealed that they had converted Hong Kong's former Metro Park Hotel, with its pool and prime views of Victoria Harbour, into temporary headquarters for an office to enforce its new national security law for the city. Ya, Anda bisa melihat betapa percaya dirinya Partai Komunis Tiongkok dengan barikade jalan setinggi 3 meter yang harus dipasang untuk mencegah orang masuk. Ya, karena terlalu banyak orang yang ingin merayakan hukum baru itu. Tapi keceriaan tidak berhenti di situ. Buku-buku pro-demokrasi diangkat dari rak buku. Para kandidat untuk kantor diharuskan mendukung hukum baru ini. Dan polisi sekarang menargetkan pemrotes yang memegang kertas yang tidak bertuliskan apapun. Mereka benar-benar memegang kertas putih dan polisi masih menahan mereka. Kita bercanda tentang hal ini dalam podcast China Unscripted baru-baru ini. Tapi ini bukan candaan lagi. Tapi bukan semuanya kabar buruk. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam memberitahu media, mereka sangat aman. Selama mereka menjamin 100% mereka tidak akan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. Seperti yang saya katakan, semakin buruk. Seperti saat seorang karyawan koran Epoch Times di Hong Kong berkata, polisi mengancam akan mengirimnya ke Tiongkok agar organnya bisa diambil. Anda tahu? Cukup melegakan bahwa perampasan organ menjadi sangat terkenal, hingga polisi Hong Kong menggunakannya sebagai ancaman. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Polisi Hong Kong benar-benar butuh kekuasaan baru. Ya, pintalah, dan akan kau terima. Jika kau tidak pinta, akan tetap kau terima. Inilah 6 kekuasaan gila baru yang diberikan Undang-Undang Keamanan Nasional pada polisi Hong Kong. Nomor 1. Polisi tidak butuh surat geledah untuk masuk rumah. Ya, polisi Hong Kong tidak lagi butuh surat geledah untuk memasuki rumah penduduk Hong Kong. Untuk melawan terorisme dan pemisahan diri, polisi mungkin perlu memasuki rumah Anda dalam situasi darurat untuk mencari bukti. Anda tahu apa maksudnya, kan? Singkirkan semua kertas putih Anda. Untuk amannya saja, Anda mungkin harus menulis, "Saya cinta Xi Jinping" di dinding rumah. Saya yakin ibu kos akan mengerti. Nomor 2, mereka bisa menahan Anda tidak pergi. Inggris mungkin telah meninggalkan Hong Kong saat menyerahkannya ke Tiongkok pada 1997. Tapi sekarang, mereka menawarkan jalan untuk warga negaraan Inggris bagi penduduk Hong Kong yang hidup saat Hong Kong masih bagian dari Inggris. Ini berarti hingga 3 juta orang. Tapi ada masalah. Pertama, Anda harus bisa meninggalkan Hong Kong. Di bawah hukum keamanan nasional baru, polisi Hong Kong bisa memaksa orang menyerahkan dokumen perjalanan untuk membatasi mereka meninggalkan area itu. Dan ini bukan hanya terbatas pada penyitaan paspor Hong Kong, termasuk paspor dari negara lain juga. Misalnya, banyak orang Hong Kong juga punya paspor Inggris atau Kanada, tapi ini tidak akan menolong mereka. Jadi jika Anda adalah pemrotes, sulit untuk kabur. Nomor 3, polisi bisa mengambil uang Anda. Ada banyak orang di Hong Kong yang bersalah atas kejahatan berbahaya, seperti berbicara melawan diktator komunis Tiongkok. Dan untuk orang-orang yang dicurigai kriminal yang akan membahayakan keamanan nasional, polisi Hong Kong boleh membekukan aset mereka. Dan lalu apa yang terjadi pada aset-aset beku itu? Ya, polisi bisa menyita mereka. Tidak ada yang sebaik pembagian kekayaan gaya komunis kuno ke tangan para otoritas. Nomor 4. Mereka bisa menyensor internet. Pemrotes Hong Kong menggunakan teknologi untuk meremehkan keamanan nasional Hong Kong, seperti memposting di Facebook. Jadi, komisioner polisi akan diberi kekuasaan untuk mengontrol penyebaran informasi online.
Ini akan memerlukan penerbit yang relevan, penyedia layanan platform, penyedia layanan hosting, atau penyedia layanan jaringan untuk menghapus informasi yang dianggap ancaman keamanan nasional oleh otoritas. Mereka juga bisa membatasi atau menghentikan seseorang mengakses platform. Jadi berapa lama lagi Anda bisa menonton Tiongkok tanpa sensor di Hong Kong ya? Nomor 5, polisi bisa memata-matai Anda. Dulu, polisi harus mendapatkan surat geledah atau sesuatu untuk pengawasan. Tapi sekarang, mereka tidak butuh izin dari hakim. Mereka hanya butuh izin dari Carrie Lam. Ya, setelah disetujui kepala eksekutif, polisi dapat mencegat komunikasi dan melakukan pengawasan tersembunyi yang tidak terlalu mengganggu. Saya tidak tahu apa yang dimaksud tidak terlalu mengganggu. Kedengarannya polisi bisa memata-matai Anda dan komunikasi Anda, selama Carrie Lam bilang itu oke. Saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Dan akhirnya, nomor 6, polisi bisa memaksa perusahaan memberi data Anda. Penyedia layanan seperti Facebook atau WhatsApp sekarang harus memberi polisi catatan identifikasi relevan atau bantuan dekripsi. Penyedia layanan yang gagal memenuhi permintaan ini akan bertanggung jawab atas denda sebesar $100.000 Hong Kong dan 6 bulan penjara. Hukum keamanan nasional telah memberi polisi kekuasaan untuk mengecek semua peralatan elektronik Anda. Sekarang, mereka berusaha memaksa perusahaan teknologi menyerahkan data Anda. Semua ini mengejutkan. Hong Kong menjadi Shanghai. Sebenarnya bahaya sesungguhnya adalah Hong Kong melewati Shanghai dan langsung menuju ke Tibet atau Xinjiang. Tapi yang sungguh mengejutkan adalah Facebook, Google, dan Twitter berani berdiri melawan otoritas Hong Kong dalam masalah ini. Untuk sekarang, kebanyakan platform media sosial dan internet utama dunia telah menyetop memproses permintaan data pengguna yang dibuat oleh otoritas penegak hukum Hong Kong. Ini juga termasuk Telegram dan WhatsApp, yang adalah dua aplikasi komunikasi paling populer yang digunakan pemrotes Hong Kong. Apakah Partai Komunis Tiongkok mungkin telah bertindak terlalu jauh, hingga bahkan penjilat loyal mereka, para perusahaan barat, berpikir 2 kali? Ya, ambil amannya saja. Jika Anda di Hong Kong, Anda mungkin harus memakai VPN untuk melindungi diri kapanpun Anda online. Saya merekomendasikan Surfshark, bukan hanya karena episode ini disponsori oleh Surfshark, tapi juga karena pemerintah Hong Kong dan Beijing kini bisa melihat apapun yang Anda lakukan, karena pada dasarnya Anda ada di daratan Tiongkok. Tapi tentu saja, di samping melindungi identitas diri, ada keuntungan lain menggunakan VPN. Anda dapat mengakses website yang hanya tersedia di negara lain. Katakan Anda mau menonton film yang sangat-sangat dibenci Partai Komunis Tiongkok, seperti 7 tahun di Tibet dengan aktor Brad Pitt yang menunjukkan Tibet sebagai negara merdeka. Ya, Anda tidak bisa menontonnya di Netflix Hong Kong atau AS. Jadi, gunakan Surfshark untuk menukar lokasi Anda di Australia, perbaharui, dan inilah dia. Sebenarnya, ada banyak acara TV dan film yang hanya bisa Anda tonton jika masuk ke Netflix di negara lain dengan memakai VPN seperti Surfshark. Coba Surfshark sekarang dengan garansi 30 hari uang kembali. Dan, Surfshark punya diskon spesial bagi fans Tiongkok tanpa sensor. Kunjungi surfshark.com/unsensor dan gunakan kode unsensor untuk mendapatkan diskon 85% di paket 2 tahun dan bonus 3 bulan gratis. Klik tautannya di bawah. Sekali lagi saya Chris Chappell, sampai jumpa.